تراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأنتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Kedatangan Islam di Indonesia adalah sebuah proses yang berlangsung selama berabad-abad dan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Berikut ini adalah sejarah singkat kedatangan Islam di Indonesia. 1. Abad ke-7 hingga ke-13. Islam pertama kali tiba di Kepulauan Indonesia melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan Persia. Pada periode ini, Islam adalah agama yang dipegang oleh komunitas perdagangan dan penguasa lokal di beberapa wilayah. 2. Abad ke-13 hingga ke-16, Islam mulai meresap lebih dalam ke masyarakat Indonesia, terutama di pantai utara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Beberapa kerajaan seperti Samudra Pasai di Sumatera Utara dan Majapahit di Jawa mulai menerima pengaruh Islam, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. 3. Abad ke-16 hingga ke-17, Kesultanan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam yang paling kuat di Asia Tenggara. Kesultanan Demak di Jawa juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. 4. Abad ke-18 hingga ke-19, Islam terus menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia dan banyak kerajaan dan wilayah yang berpindah dari agama-agama tradisionalnya ke Islam. 5. Abad ke-20, selama periode kolonialisme, Islam tetap menjadi faktor penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan Islam tetap menjadi agama mayoritas di negara baru yang merdeka tersebut. Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dunia. Di dalam bidang ilmu pengetahuan, Islam mendorong umatnya untuk belajar, sehingga lahirnya ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Biruni yang menjadi dasar kemajuan ilmu di Eropa. Dalam bidang ilmu sosial, Islam menekankan nilai keadilan, persamaan, dan kemanusiaan, sehingga masyarakat menjadi lebih beradab. Di dalam bidang politik, Islam menekankan kepemimpinan yang adil dan amanah, serta musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini turut mempengaruhi sistem pemerintahan modern. Islam membawa pengaruh besar bagi peradaban dunia. Dalam ekonomi, Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan riba, sehingga para pedagang muslim dihormati dan mampu menyebarkan Islam hingga Afrika, Asia Selatan, dan Nusantara. Dalam budaya, Islam melahirkan seni kaligrafi, arsitektur masjid, dan karya sastra yang indah. Karya agung seperti Masjid Cordoba dan Taj Mahal menjadi bukti kejayaan peradaban Islam. Secara keseluruhan, Islam bukan hanya agama, tetapi sistem hidup yang mendorong ilmu, etika, dan perdamaian yang pengaruhnya terus dirasakan hingga hari ini. Adalah agama rahmatan lil alamin. Selain itu, Islam juga sebagai peradaban. Islam bisa tetap eksistensi dalam era modern karena di era modern ini ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial yang sangat cepat. Jawabannya tentu saja karena eksistensi Islam tidak hanya mempertahankan ajarannya, akan tetapi menjawab persoalan masa kini. Islam membawa seperangkat ajaran yang mencakup aspek teologis, etis, sosial, dan hukum yang bersifat universal. Salah satu aspek kunci eksistensi Islam adalah kemampuan para ulama, yaitu tajdid dan ijtihad terhadap persoalan baru. Dan sebagai contoh permasalahan yang sering terjadi di negara ini, khusus Indonesia, adalah hukum ukubah terhadap HAM, yang dimana di era modern sering disebut dengan kurangnya empati. Padahal dalam bidang sosial dan demokrasi, Islamlah yang sangat menjaga keturunan dan harta nyawa seseorang dengan hukuman tegas. Maka inilah bukti bahwa eksistensi Islam dapat terus tumbuh dan terus memberi arah bagi masa depan.